Selamat sore. Pada sore hari ini kita ketemu dalam pertemuan ke-7. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan atau mengingatkan kembali rencana pembelajaran semester ya. Telah kita pelajari, kita telah pelajari bersama ketika sejak perkuliahan pertama, di mana RPS itu menjelaskan ada kurang lebih 6 materi kuliah yang akan kita ikuti, dan pada kuliah sore ini kita akan pelajari mengenai metabolit sekunder. Jadi saya selaku pengembar RPS, selaku koordinator mata kuliah biokimia tanaman, ini ada kaitan dengan proses hulu dan hilir. Jadi ketika kita mempelajari proses hulu, biokimia tanaman itu dalam pandangan teori dasar, kita ditekankan juga pada aspek hilirisasi. Nah, hilirisasi produk ini ada kaitan dengan penciptaan nilai-nilai ekonomi bagi masyarakat. Nanti kita lihat sebentar. Kemudian kekuatan referensi. Anda harus punya kekuatan, ada punya mindset akademik dalam hal cara mengutip referensi. Kenapa saya mengajak ke referensi? Karena referensi itu adalah roadmap riset yang harus kita gali. Jadi jika peneliti dari negara A, negara B, negara C, itu kita bisa browsing dan itu bisa kita tuangkan sesuai dengan topik riset yang kita bangun. Kenapa hal tersebut harus kita buat? Karena riset ini, kekuatan riset itu ketika kita memahami bahwa tingkat presisi di lapangan dan kekuatan eksperimental design di laboratorium, hal itu yang akan memperkuat kita. Nah, khusus biokimia tanaman, kita menguatkan pemahaman kita lewat eksperimental design di dalam laboratorium. Nah, ini referensi yang saya buat. Ini ada beberapa buku yang Bapak telah publikasikan dan itu menjadi acuan kita untuk sebagai referensi Anda. Di samping buku yang ber-ISBN, kemudian jurnal juga yang capable, jurnal yang terakreditasi, baik itu jurnal terakreditasi Sinta maupun jurnal yang terindeks Scopus atau jurnal yang terindeks dalam jurnal reputasi internasional. Nah, itu menjadi acuan kekuatan validasi referensi. Kemudian Anda bisa mengutip dan mensitasi atau menyitir hasil karya yang telah dibuat peneliti sebelumnya, kemudian itu dikuatkan di dalam tulisan Anda. Nah, sitiran ini bisa menguatkan ataupun ada berpikir terbalik, ada kontraproduktif dari riset Anda, dan itu yang menarik ketika Anda pintar untuk mendapatkan hal yang kontraproduktif dan kita itu buat satu riset baru, itulah satu temuan-temuan kelak yang akan menjadi tantangan untuk kita buat. Jadi tidak semua hal yang mendukung kita harus ikut. Ada juga hal yang secara akademik itu ada kontraproduktif, itu kita teliti. Peneliti sebelumnya itu membuat suatu tantangan, berpikir terbalik, ada apa? Nah, mindset itu kita harus punya. Harus punya berpikir, selalu kita punya berpikir bahwa ada apa dengan satu riset tersebut. Ini penting. Dari semua tulisan itu Bapak selalu menghendaki melihat referensi dulu. Titipannya dari mana dulu? Kita masuk pada tema Saponin. Jadi kita belajar terbuka karena ini adalah bagian dari student center learning.
dan project based learning, ada dua hal yang Bapak mau tekankan pada sore hari ini. Bahwa student centered learning, mahasiswa menjadi pusat dalam pembelajaran. Kenapa menjadi pusat? Berarti Anda diwajibkan untuk melakukan searching di dalam media yang capable. Misalnya Google, kita harus search jurnal apa-apa saja yang materi artikel yang telah dipublikasikan, kemudian kita bisa menjadi acuan untuk itu. Itu yang pertama dari apa yang tadi kita berkolaborasi dalam hal pemahaman tentang teoritis dari biokimia tanaman ini, khususnya terpenoid, kemudian dari sisi praktek. Ada beberapa konsep proses yang kita pahami di sini, bahwa kita harus menguasai, kita dituntut harus menguasai sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam penyusunan RPS ini. Kita menguasai dan menjelaskan tentang proses maserasi, partisi, ekstraksi, vaksinasi saponin dari tanaman atau tumbuhan. Secara teori kita bebas mengambil referensi. Kemudian dalam pertemuan ini saya akan menggambarkan nilai praktek yang telah kita buat, telah dibuat, Bapak telah buat bersama peneliti lainnya untuk kita share bersama. Kita memahami dulu pemahaman tentang terpenoid ini. Terpenoid ini merupakan atau sejumlah atom karbon, 5 atom karbon. Coba kita bisa browsing saja sekarang. Coba Anda lihat dalam Google, kita browsing, lihat apa itu terpenoid secara dasar. Silakan. Kita membandingkan pemahaman dari slide yang ini dengan di browsing. Coba kita search apa arti saponin. Coba silakan. Sudah ada yang temukan? Silakan. Apa arti saponin? Siapa duluan? Ya. Saponin adalah senyawa kimia alami yang ditemukan pada tumbuhan dan beberapa hewan laut yang dikenal karena kemampuannya membentuk pusat atau dilarutkan dalam air. Apalagi? Saponin memiliki berbagai properties biologis dan memiliki struktur molekul unik yang terdiri dari bagian hidrofobik dan bagian hidrofonik. Oke. Menarik tadi pemahaman tentang saponin, ada punya bioaktivitas, senyawa bioaktivitas farmakologis. Jadi ada bentuk senyawa organik yang di dalamnya itu punya senyawa farmakologis. Oke, kita catat itu sebagai benang merah pada sore hari ini. Produk itu yang harus kita bawa ke sana ketika kita memahami teori tentang saponin ini. Catat, kita simpan itu, bahwa kita mau mengarah pada apa yang tadi? Bioaktivitas kan? Ada bioaktivitas. Kita uji. Jadi contoh tanaman apa, kita berpikir tanaman apa yang harus kita ambil. Kita duga dulu. Jadi pendugaan ini pertama kita kembali ke kampung kita masing-masing. Kita mengecek kakek-kakek, nenek-nenek kita, oma-oma dan opa kita, mereka dalam menyembuhkan penyakit. Itu kaitan dengan saponin tadi. Coba kita lihat ada apa dalam material ini, tanaman ini.
Ini sistem rekayasa biomaterial, bioengineering. Kita lihat tanda merah itu adalah obat. Itu ada bahan-bahan aktif yang tadi, yang telah di browsing tadi, ada hal-hal yang mengandung efek biofarmakologis. Jadi biokimia di dalamnya itu, unsur dalamnya itu adalah ada yang mengandung obat. Kemudian ini ada titosan, itu kita akan gabung itu sebagai bagian dari obat. Kemudian di sini ada crosslinker. Nah, gabungan ini secara umum itu harus kita pahami dulu secara umum. Kemudian kita punya metode untuk memecahkan hal yang kita pikir tadi. Ketika kita memahami bahwa ini satu problem, kita menjebatani ada pemahaman konvensional seperti sesewanua, tanaman sesewanua atau Clerodendron squamatum, ada efek biofarmakologis, maka pemahaman itu kita pecahkan lewat penggunaan metode. Di sini ada physical method, ada chemical method, dan ada biological method. Kita memilih pakai apa, atau kita bisa menggabungkan metode ini. Seperti ini penampilannya. Bisa saja Anda mencatat dan bisa saja Bapak men-share. Agar itu kita bisa pelajari lanjutan di rumah ataupun di mana saja. Secara teori demikian, kita sudah dapat temukan masalah dan kita sudah punya alat bedah. Kita sudah punya metode untuk itu. Nah, sekarang tadi kita sepakat ada hal yang kita buat secara lokal dengan komoditi lokal yang kita punya. Kemudian kita teliti dalam laboratorium. Kemudian apa yang harus kita berikan kepada publik sebagai bentuk pengabdian masyarakat kita kepada publik. Dalam bentuk apa? Apa yang harus kita punya ketika kita kuliah 4 tahun dan sekarang 6 bulan mata kuliah ini, kemudian kita harus abdikan itu kepada masyarakat dunia dan nasional. Apa harus kita buat? Tanggung jawab kita terhadap negara. Kita punya tanggung jawab pribadi, tanggung jawab negara, dan tanggung jawab terhadap dunia. Karena kita hidup di dalam planet yang bersama. Apa yang harus kita? Kita tidak mengeksploitasi besar-besaran, tapi kita membuat suatu rekayasa yang itu punya nilai kemanfaatan untuk banyak orang. Coba browsing sekarang berapa penduduk bumi? 8 sampai 9 miliar. Bisa seperti itu. Oke. Nah, sekarang maksud Bapak tadi, kita sebagai peneliti bersama, pada akhirnya kita coba mempublikasikan itu dalam satu jurnal bereputasi internasional. Nah, seperti ini. Yang Anda lihat tadi, Barringtonia dalam skala lokal, masih dalam skala lokal, dalam pemahaman kita bahwa Barringtonia ini kita bisa lihat tanamannya yang tadi. Kemudian kita bawa ke laboratorium. Setelah kita teliti dalam laboratorium, hasil inilah yang kita tampilkan kepada dunia. Inilah yang tadi, yang Barringtonia tadi sudah tampilan dalam bentuk validasi dunia. Telah dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks Scopus atau jurnal bereputasi internasional. Tugas Anda. Nah, sekarang apa yang harus kita buat? Kita kolaborasi sekarang. Jadi pemahaman dasar tadi kita bisa gunakan saja media apa saja. Kita googling, tapi metode itu harus kita buat. Kita rancang bersama. Itu penguatan yang saya harus tekankan saat ini. Jangan malu-malu kita bertanya. Kita tidak punya sekat dalam belajar. Saya punya ketidaktahuan, Anda juga punya ketidaktahuan. Ada yang saya tahu, Anda juga yang saya tahu. Kita gabung itu untuk kita buat satu riset bersama.
Jadi akhir dari mata kuliah ini diharapkan kita punya satu riset baru. Kita punya satu riset baru sebagai hasil luaran dari mata kuliah ini. Kita punya riset baru, temuan baru, dan itu kita submit bersama. Kita nanti Bapak saya ajarkan atau kita belajar bersama bahwa ketika kita dapat penelitian murni dari laboratorium, kita buat sistem, kita buat outline papernya. Kita bagi tugas. Bagi tugas itu pembagian tugas, buat saja 5 mahasiswa per kelompok. Kita bagi job description-nya. Ada yang membuat templatingnya tulisan, kemudian ada yang membuat paraphrasing, ada yang melakukan editing, kemudian ada yang membuat atau membandingkan dengan jurnal-jurnal lain mengenai bentuk template-nya. Kemudian ada yang buat citasi, ada yang mengutip citasi sebanyak mungkin kaitan topik ini. Kemudian kita menyusun mana yang lebih tepat untuk kita gunakan bersama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan. Ya, Bapak berharap pertanyaan yang bisa membuat Bapak itu bingung. Tapi kalau tidak bingung ya silakan browsing aja. Kalau secara teori kan sudah ada media paten, sudah ada online. Kan kita sepakat tadi belajar online dan offline. Silakan kita open aja, tidak masalah. Kemudian pada nilai akhir Anda punya hak untuk menentukan kemampuan Anda. Silakan Anda minta nilainya berapa, karena sistem pendidikan kita menghendaki ada nilai kuantitatif. Berapa yang harus Anda capai? Secara kuantitatif ada 100, 90. Kita sepakat dulu dari sisi nilai. Kira-kira seperti itu. Jika ada yang salah atau ada yang keliru, silakan langsung mengkritik saya. Kita harus pecahkan saat ini. Dan setelah saat ini kita keluar ruangan, kita selesai. Oke, silakan kita brainstorming, cyber, karena itu dunia kita memecahkan suatu masalah. Dunia problem solving. Anda sebagai problem solver. Seperti ini, Anda lihat. Jadi harapan saya, Anda mau minta nilai berapapun, pada akhirnya itu bermuara pada validasi internasional. Oke, sudah sepakat? Nah, demikian. Ini adalah bentuk produk dari saponin tadi. Ini masalah. Ketika Anda turun ke masyarakat, Anda lihat dalam satu wisata kuliner, pasti Anda bisa lihat bahwa penuh banyak lalapan. Coba Anda lihat. Ada larva yang merusak roh. Kubis, Anda pasti makan kubis. Ini lalat namanya Crocidolmia pavonana. Ini problem. Ini produk yang harus kita buat. Biokimia tanaman dan rekayasa biomaterial hayat. Bioengineering. Ini harus kita pecahkan. Ini metodenya. Ada masalah, ada metodenya. Kemudian ada produk yang harus kita capai. Oke, demikian. Nah, sekarang terakhir, Anda perlu mengenal mendalam tentang Bapak tentunya. Anda mau kolaborasi, tentunya Anda gimana kekuatan Bapak? Gimana kekuatan riset Bapak? Bapak mau mengejarkan apa? Nah, sekarang silakan Anda browsing, Anda search
marga saya. Apa yang telah saya buat? Ini contoh. Ini prosedur terakreditasi Scopus yang bisa lihat. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut. Kalau tadi perkenalan kita pada tahap pengenalan siapa Bapak itu, siapa peneliti itu, siapa dosen itu. Jadi sebagai bentuk kebersamaan kita, karena kita belajar bersama, mengedukasi bersama, maka pada akhirnya kita bermuara pada tuntutan pendidikan Indonesia terupdate hingga kini adalah kita harus memberikan pengabdian itu dalam bentuk riset kita, dalam bentuk artikel yang telah terpublikasi. Dan pada kesempatan ini kita lihat jika kita sudah selesai nanti membuat satu riset, maka kita seperti yang telah disampaikan tadi, ada grup yang harus kita buat pembagian tugas kerja, ada yang membuat templating, editing, paraphrasing, dan pada akhirnya itu bisa disubmit ke jurnal. Ada 4.000-an jurnal kurang lebih yang terindeks Scopus. Kemudian kita bisa men-search juga jurnal-jurnal di Sinta Kemdikbud. Nanti saya tunjukkan itu. Nah, ini contoh ketika Anda selesai riset bersama antara dosen dan mahasiswa sebagai peneliti muda, maka orientasinya kita ke sini. Ini adalah alat ukur dari pendidikan Indonesia, khususnya Kementerian Kemdikti Republik Indonesia, bahwa tulisan bersama dosen dan mahasiswa itu bisa tervalidasi lewat Sinta. Sinta ini adalah Science Index Technology. Nah, apa yang ada dalam Sinta ini ketika kita sudah selesai proses semua itu, proses pengajaran, ini pertama kita bisa melihat ada buku. Ini adalah koleksi buku yang telah tervalidasi. Tervalidasi ini berarti sudah ada ISBN sebagai akte lahirnya sebuah karya buku. Dan ini adalah gabungan dari para peneliti, termasuk Anda sebagai mahasiswa. Ada beberapa karya mahasiswa dengan dosen itu dikolaborasi. Jadi antara jurnal dan buku adalah satu kegiatan bersama dalam rangka bentuk pengajaran, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, terutama masyarakat dunia. Karena dari sinilah ilmu bisa berkembang. Kita bisa pasif dalam satu waktu, tapi ketika ada peneliti lain yang meneruskan apa yang telah kita lahirkan sebagai buah pikir, maka dalam bentuk inilah. Dan sitasi-sitasi atau kutipan-kutipan atau sitiran-sitiran itulah yang Anda buat dalam satu referensi seperti ini yang harus Anda ambil. Yang tervalidasi, yang sudah ada ISBN dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Seperti itu. Kemudian ini adalah intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk seperti ini. Yang seperti tadi, hasil produk dari biokimia tanaman kemudian ke rekayasa biomaterial. Contoh itu ada buku pestisida. Ada buku biopestisida. Nah, ini ada total kurang lebih 21 karya intelektual, patenisasi. Kemudian untuk yang buku ini saya tidak menulis sendiri, tapi kalau Anda lihat ada kurang lebih 86 referensi buku hasil kolaborasi Bapak dan para peneliti lainnya untuk dipublikasikan. Jika Anda selesai, Bapak juga ketambahan koleksi bersama untuk dipublikasikan seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang Sintaskor ini menjadi perhatian utama dari pemerintah karena ini sebagai alat ukur dari peneliti. Anda diukur lewat ini. Ini hal-hal secara nilai kuantitatif Anda diukur.
Seperti itu penjelasan terakhir dari Bapak, dan kita berharap kita semangat untuk kuliah pada minggu depan. Kita akan evaluasi, dan biasanya Bapak itu melakukan feedback. Ada feedback, ada umpan balik. Anda bisa menilai Bapak mengajar tipe pengajar seperti apa. Anda harus menulis itu dalam suatu kertas tanpa nama. Anda harus memberikan kritik, pendapat dan saran atas proses yang telah Bapak sampaikan. Anda berhak untuk itu karena Anda telah membayar uang kuliah. Kalau Anda gratis, sudahlah. Bapak tidak meminta Anda untuk membuat feedback. Tapi ini adalah kompensasi. Anda telah membayar biaya kuliah, Anda telah datang di kampus, telah menggunakan segala fasilitas yang orang tua berikan. Anda hargai itu. Kan itu semua ada hitungan RAB, ada biaya. Anda bisa hitung sekali Anda datang ke kampus berapa banyak uang yang Anda habiskan. Anda gunakan pakaian, Anda harus makan, Anda harus minum, Anda harus gunakan pulsa untuk internet. Coba Anda hitung pengeluaran pribadi Anda. Ketika Anda mampu menghargai itu, Anda mampu untuk menilai diri Anda lewat nilai yang Anda harus minta kepada Bapak. Karena Bapak yang harus memberikan nilai sebagai bentuk kewajiban saya untuk memberikan itu. Karena dunia pendidikan Indonesia ini menghendaki ada nilai yang harus diberikan. Jadi silakan Anda meminta nilai itu, bukan arti Anda meminta-minta nilai, tetapi hak Anda. Karena Anda sudah banyak pengeluaran yang Anda berikan. Oleh karena itu silakan Anda meminta nilai berapa, tapi ada catatan, Anda harus mengikuti proses ujian yang harus diikuti. Ada hak dan kewajiban antara Anda dan saya, institusi dan Anda dan saya itu ada hubungan. Kita masuk dalam sivitas akademika, kita punya hak dan tanggung jawab. Kenapa Bapak harus sampaikan ini? Karena kelak Anda masuk pada dunia kerja, Anda diperhadapkan pada kehidupan yang di luar hal-hal yang Anda pelajari sekarang. Karena keterbatasan, kita kan 144 SKS ketika kita selesai sarjana. Ada SKS kehidupan lainnya yang Anda tidak dapat. Saya tidak dapat, Anda tidak dapat. Karena apa? Ilmu berkembang terus. Ada pepatah kuno mengatakan bahwa no gold no money, but only the man can make our nation will be strong. Bukan emas, bukan bulala uang, tapi generasi mudalah yang membuat negara kita menjadi kuat. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita akan sambung minggu depan dengan kuliah lanjutan dalam bentuk praktek. Kalau Anda ada halangan, kita bisa buat online. Kita gunakan teknologi yang sudah ada. Samratulangi University sudah ada portal Inspire. Kita bisa enrollment dalam e-learning. Kemudian kita bisa menggunakan Zoom, virtual Zoom untuk kita belajar bersama. Kenapa virtual Zoom itu sangat menguatkan perkembangan dunia pendidikan? Karena Bapak dan saya bisa saling share screen untuk ilmu-ilmu terbaru. Karena apa? Pembelajaran ini berorientasi pada Anda sendiri, student center learning dan project based learning. Minggu depan Bapak akan sampaikan project based learning. Kita coba menyusun proposal project dari masalah yang kita temukan. Seperti tadi yang biopestisida, ada permasalahan ini kita temukan, kita buat satu proposal dalam bentuk project based learning. Jadi dalam project based learning itu kita tekankan ada outline paper, ada judul, ada para penulis authors, ada affiliation, kemudian ada introduction, ada method, kemudian sampai di method dulu karena kita belum riset kan. Nanti setelah riset kita dapat hasil, baik hasil itu lewat experimental design maupun kita penelitian lapang, kita memperkecil presisi. Kita memperkuat presisi dengan memperkecil error. Saya pikir demikian kuliah sore pada hari ini. Minggu depan kita ketemu dengan satu pekerjaan project based learning. Demikian, terima kasih.